قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di channel Pemberantas Kemaksiatan Kaum Muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silakan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, kita kembali membahas masalah sekumpul kaum muslimin, ya. Belakangan ini beredar video-video tentang tata cara zikir yang aneh dari jamaahnya sekumpul kaum muslimin, ya. Apakah memang ajaran sekumpul ketika semasa hidupnya, ya, ajaran zikirnya, apakah seperti ini kaum muslimin, ya? Coba kita simak videonya kaum muslimin. Tuh kaum muslimin, ya, mereka berzikir ngangguk-ngangguk, ya, seperti orang joget di kuburan sekumpul kaum muslimin, ya. Coba, apakah memang zikir yang seperti ini ajaran sekumpul semasa hidupnya kaum muslimin? Dan kalau kita lihat ini di kuburan, ya, ini maksudnya apa? Apa ini majelis zikir? Apa majelis ziarah kubur? Ya. Kalau memang majelis zikir yang seperti ini datang dari mana? Tata cara zikir yang seperti ini datang dari mana acaranya kaum muslimin? Ya. Atau kalau disebut ini ziarah kubur yang seperti ini datang dari mana ajarannya? Apakah Nabi Muhammad SAW, para sahabat mengajarkan zikir atau ziarah kubur dengan tata cara yang seperti ini? Ya. Zikir jingkrak-jingkrak, jogetan di kuburan, coba. Ini tata cara zikir dan ziarah kubur yang tidak pernah diajarkan, tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Ini tata cara zikir, tata cara ziarah kubur karangan dari kelompoknya sekumpul kaum muslimin, ya. Dan ketahuilah kaum muslimin, ya, namanya zikir itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana cara berzikir yang benar itu sudah diperintahkan, sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, "Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri minal qaul bil uduwi wal asal wa la takum minal ghafilin." Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang. Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Diperintahkan kita itu berzikir dengan lemah lembut, dengan merendahkan diri, dengan rasa takut, ya, dan dengan tidak mengeraskan suara. Lah ini berzikir di kuburan goyang-goyang, ya, teriak-teriak seperti ini. Ini tuntunan zikir dari mana? Berzikir itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tata cara beribadah itu harus mengikuti tuntunan. Karena untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kita harus mengikuti tuntunan. Bagaimana cara zikir yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala? Bukan dengan cara zikir bagaimana yang kita sukai. Ya, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu, ya, diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tata caranya diatur, bukan semaunya kita. Asal kita anggap baik, asal kita senang kita amalkan. Bukan seperti itu. Ya. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ini mengikuti tuntunan, ya, bukan semaunya sendiri.
Makanya Allah Subhanahu wa taala utus Nabi Muhammad SAW untuk mengajarkan kepada manusia bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ya. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku saja, maka Allah Subhanahu wa taala tidak melepaskan manusia dan jin, ya, tanpa adanya ajaran bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul untuk mengajarkan kepada makhluk bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk berzikir ini, ya. Tapi kalau kita lihat ajaran-ajaran sekumpul, ya, yang katanya orang sufi, itu zikirnya aneh-aneh kaum muslimin, ya. Zikirnya aneh-aneh. Bahkan ada yang zikir itu sampai seperti, ya bukan sampai seperti, ya. Zikir itu sama kayak orang kesurupan kaum muslimin, ya. Coba yang seperti ini kaum muslimin. Ini zikir model apa ini kaum muslimin? Nah kaum muslimin, ya, ini zikir ajaran siapa yang seperti ini kaum muslimin? Apakah ajaran Nabi? Ajaran para sahabat? Ya. Wong zikir kok kesurupan kaum muslimin, ya. Zikir itu kata Allah Subhanahu wa taala menenangkan hati, ya. Zikir itu menenangkan hati. Allah Subhanahu wa taala mengatakan alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka ini menjadi tentram, menjadi tenang, ya, menjadi tenang dengan mengingat Allah. Dan ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram, hati menjadi tenang. Tapi kalau orang berzikir malah kesurupan, malah nggak sadar, ya, malah seperti orang gila, itu zikir yang salah artinya kaum muslimin. Zikir itu harusnya menenangkan hati, menenangkan jiwa. Ini zikir malah menjadikan orang seperti orang gila. Ini tentu zikir-zikir yang menyimpang dari ajaran Nabi Muhammad SAW. Dan memang seperti itulah kaum muslimin, ya. Kelompok-kelompok sufi itu paling banyak penyimpangannya terhadap syariat Islam. Ya, banyak sekali tata cara ibadah mereka yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, mereka beralasan itu berasal dari mimpi. Ya, mereka mengatakan dari Nabi Muhammad SAW langsung. Karena mereka mengklaim mereka ini bisa bertemu dengan Nabi Muhammad SAW secara langsung. Ya, contohnya sekumpul tadi kaum muslimin. Sekumpul mengaku bisa bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dalam keadaan sadar. Dan biasanya orang-orang yang mengaku bertemu dengan Nabi Muhammad SAW secara sadar, itu biasanya banyak dustanya kaum muslimin, ya. Maka dia akan berdusta bahwa Nabi Muhammad SAW mengatakan seperti ini dan seperti itu. Nabi Muhammad SAW memerintahkan untuk mengamalkan seperti ini, untuk mengamalkan seperti itu. Akhirnya apa? Akhirnya syariat Islam yang sudah sempurna itu ditambah-tambah lagi, ya. Ada syariat yang ditambahkan lagi, yang sebelumnya tidak ada menjadi ada. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan bahwa ajaran Islam itu sudah sempurna. Dan sesuatu yang sudah sempurna itu tidak butuh tambahan apapun, ya. Oleh karenanya Al-Imam Malik rahimahullah mengatakan, manibtada fil Islam bid'atan yaroha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khonar risalah. Barang siapa yang berbuat bid'ah di dalam Islam, kemudian dia menganggap bahwasanya perbuatan bid'ah itu adalah baik, ya, maka sesungguhnya dia telah menganggap bahwa Nabi Muhammad SAW telah mengkhianati risalah. Ya, karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ya, Imam Malik rahimahullah mengatakan apa yang pada hari itu bukan bagian dari agama, maka pada hari ini dia bukan bagian dari agama. Dan Nabi Muhammad SAW mengatakan man amila amalan laisa alaihi amruna
fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan yang tidak berasal dari tuntunan kami, maka amalan tersebut tertolak. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.